Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Bella, NRP 016 dari kelas 3D4 LKA. Di sini saya akan mensimulasikan mengenai percobaan 13 dari mata kuliah VLSI dan perancangan logika, yaitu dengan judul percobaannya sendiri, yaitu perancangan FPGA Vivo. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat file program VHDL modul, yang mana untuk judulnya di sini saya beri nama std_vivo. Kemudian di sini terdapat perintah untuk mengenerikkan lebar datanya, yaitu sebanyak 8. Kemudian untuk Vivo depth-nya sendiri itu diberi nilai sebesar 256. Kemudian untuk port yang digunakan di sini terdapat clock, terdapat reset, write enable, data in, read enable, data output, empty, dan full. Lalu untuk arsitekturnya sendiri, di sini digunakan Vivo Process, yang mana digunakan Vivo Memory yang bertipe array dari 0 sampai Vivo depth dikurang 1, sehingga menjadi 0 sampai 255. Kemudian di sini terdapat variabel memori yang diisi dengan Vivo Memory. Kemudian head-nya diisi dengan natural rank 0 sampai Vivo depth dikurang 1 sehingga 255. Tailnya juga 0 sampai 255. Kemudian juga diisi variabel loop-nya yaitu boolean. Ketika terjadi rising edge clock dan resetnya bernilai 1, maka head-nya itu bernilai 0 dan tailnya juga bernilai 0. Kemudian loop-nya bernilai false atau dia tidak melakukan loop. Untuk full-nya sendiri diisi 0 dan empty-nya berisi 1. Namun, jika sebaliknya, yaitu ketika resetnya 0, maka ketika keadaan read enable-nya 1, maka jika loop-nya itu benar atau head-nya itu tidak sama dengan tail, maka data output-nya itu berisi memori dari tail-nya. Lalu, jika tail-nya itu berisi Vivo depth min 1 atau 255, maka nanti tail-nya itu akan bernilai 0 dan loop-nya false. Namun, jika sebaliknya, maka tail-nya nanti akan mengalami increment. Di sini, jika write enable-nya itu bernilai 1 atau aktif, maka loop-nya ini akan bernilai salah atau head-nya tidak sama dengan tail. Sehingga nantinya memori atau head-nya akan berisi dengan data in. Kemudian, jika head-nya adalah 255, maka head-nya nanti diisi 0 dan loop-nya nanti bernilai benar. Namun, jika sebaliknya, yaitu akan dihasilkan head-nya nanti akan mengalami increment. Lalu, jika head-nya sama dengan tail dan loop, maka nanti variabel full akan bernilai 1, namun jika sebaliknya, maka empty-nya yang akan bernilai 1. Kemudian yang kedua adalah membuat program VHDL TSP-nya, yaitu sebagai berikut. Yang mana di sini untuk namanya diberi nama tb_std_vivo. Untuk arsitekturnya sendiri di sini diisi komponennya sesuai dengan pengenerikan data write dan juga Vivo depth seperti pada program VHDL modul. Kemudian di sini pendefinisian portnya juga sama seperti VHDL modul. Kemudian di sini terdapat pendefinisian dari sinyal-sinyal yang digunakan, baik sinyal inputnya yaitu clock, reset, data input, read enable, dan write enable, dan outputnya sendiri adalah data output, empty, dan full. Kemudian untuk clock periodenya di sini digunakan waktu sebesar 10 nanosecond. Kemudian ini untuk proses simulasinya. Yang pertama yaitu menunggu sampai dengan clock period dikali 20, sehingga 10 dikali 20 nantinya sampai 200 nanosecond, maka nanti akan terjadi saat fungsi for variabel i dari nilai 1 sampai 32 nanti akan terjadi loop, yang mana nanti itu akan terjadi counter yang melakukan penambahan nilai 1 yaitu atau increment, yang mana nanti pada data inputnya akan diisi counter dengan tipenya increment dengan loopingnya dari 1 sampai 32. Kemudian ditunggu sampai
10 nanosecond, maka nanti write enable akan diaktifkan. Lalu setelah 10 nanosecond lagi, write enable-nya dinonaktifkan dan loop-nya diberhentikan. Kemudian ditunggu sampai clock periodenya 200 nanosecond. Nanti dilakukan proses yang sama, yaitu di datain dihasilkan looping berupa counter yang melakukan increment dari 1 sampai 32. Kemudian setelah 10 nanosecond write enable diaktifkan, dan setelah 10 nanosecond berikutnya write enable dinonaktifkan. Kemudian untuk read prosesnya sendiri di sini dimulai dengan menunggu periode sampai 200 nanosecond. Kemudian setelah itu ditunggu lagi sampai periodenya sebesar 400 nanosecond. Sehingga setelah 600 nanosecond baru read enable ini diaktifkan. Lalu ditunggu lagi sampai 600 nanosecond baru read enable-nya ini dinonaktifkan. Lalu sampai waktu clock period dikali dengan 256 dan dikali lagi dengan 2, maka nanti read enable-nya diaktifkan kembali. Dan prosesnya sudah selesai. Maka langsung saja kita simulasikan. Pada hasil simulasinya ini didapatkan bahwasanya pada saat 200 nanosecond pertama, data inputnya itu tidak menghasilkan nilai apa-apa karena didefinisikan 0. Kemudian setelah 200 nanosecond baru terjadi proses looping yang mengalami counter berupa increment dari data 1 sampai dengan 32. Sehingga di sini didapati nilai 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Dia akan mengalami increment sampai dengan nilainya yang maksimal, yaitu sebesar 32. Lalu untuk sinyal read-nya itu tadi dia baru diaktifkan ketika waktunya sudah 600 nanosecond. Sehingga di sini untuk read-nya baru bernilai 1 ketika waktunya sudah 600 nanosecond. Dan ketika read-nya ini aktif, maka akan dihasilkan data output yang mana dia akan mengalami proses counter yang increment juga dari datanya, yaitu 1 sampai dengan 32. Cukup sekian simulasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.